Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi 10 Februari. Pemuda penganut ajaran Miller bagian 2. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dan kata-kata itu sungguh menghibur. Kata-kata itu khususnya menjadi penghibur bagi Ellen Harmon yang masih muda. Penemuannya akan Tuhan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang, memberinya energi untuk menyampaikan berita tentang kedatangan Kristus yang kedua, sehingga orang lain dapat mempersiapkan diri untuk peristiwa yang menggembirakan itu. Bertentangan dengan sifatnya yang pemalu, ia mulai berdoa di depan umum, berbagi dengan orang lain di pertemuan kelas metodis mengenai kepercayaannya pada kuasa penyelamatan Yesus dan kedatangannya yang segera. Dan ia juga memperoleh uang untuk membeli bahan cetak guna menyebarkan doktrin Advent. Kegiatan terakhir sangat melelahkan baginya. Karena kesehatan yang buruk, ia melakukan tugasnya dengan duduk bersandar di tempat tidur untuk merajut kaos kaki dengan upah 25 sen sehari. Keyakinannya yang sangat tulus tampak dalam setiap aspek kehidupannya. Keyakinannya itu menuntun banyak teman seusianya untuk beriman kepada Yesus. Tidak hanya Ellen yang bersemangat untuk kebenaran Advent yang dihotbahkan oleh Miller, tetapi juga orang tua dan saudara kandungnya. Namun, jemaat metodis setempat yang mengajarkan bahwa Kristus tidak akan datang sampai berakhir masa 1000 tahun kedamaian dan kelimpahan, tidak menghargai pergerakan ajaran tentang kedatangan Kristus yang segera. Akibatnya pada bulan September 1843, jemaat itu mengeluarkan keluarga Harmon dari keanggotaan gereja. Pengalaman mereka mencerminkan pengalaman banyak orang lain karena kaum penganut ajaran Miller akan kedatangan kedua, di mana-mana menolak untuk tetap diam mengenai topik kedatangan Yesus kembali dalam waktu yang dekat. Ellen dan sebagian besar pengikut Miller lainnya tidak terlalu khawatir dengan pengusiran mereka dari berbagai denominasi. Bagaimanapun Yesus akan datang dalam beberapa bulan lagi, dan kemudian semua masalah mereka akan berakhir. Dengan harapan itu, para pengikut Miller terus berkumpul bersama untuk saling menguatkan saat waktu yang dinubuatkan itu semakin dekat. Sukacita memenuhi hati mereka. Seperti yang kemudian dikatakan Ellen, periode yang berlangsung dari tahun 1843 hingga 1844 adalah tahun yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Jika menengok ke belakang, kita menyadari bahwa orang-orang percaya itu keliru mengenai waktu kedatangan. Tetapi mereka tidak salah tentang harapan itu sendiri. Harapan berkat dari kedatangan Yesus masih merupakan sukacita yang memenuhi hati kita saat kita melakukan persiapan untuk kedatangannya. Doa kita hari ini. Tuhan, kuatkan kami berbagi kabar keselamatan-Mu. Tabahkan hati kami menghadapi penolakan. Jadikan sukacita kedatangan-Mu sumber harapan. Dan pakailah hidup kami untuk memuliakan-Mu. Amin.